Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dulu sebelum saya mau mulai ternak ayam itu saya bingung milihnya teman-teman. Waktu itu saya mempelajari dua jenis antara indukan chopper dan KUB. Karena modal terbatas, jadi saya bingung mau pilih yang mana. Akhirnya disimpulkan bahwa saya mau mulai dari indukan chopper dulu teman-teman. Dulu saya beli indukan sepaket 4 betina 1 jantan. Itu saya belinya bukan dari petani langsung petani keletekan, bukan ya. Saya beli dari peternak ayam petelur yang memang itu dirancang untuk bertelur, jadi memang disetting untuk bertelur. Pada bulan Juli 2022, 1 tahun teman-teman, sudah tidak terasa ternyata sudah berjalan 1 tahun. Nah kemudian secara kebetulan sekitar 3-4 bulan yang lalu itu teman ada yang nawari indukan KUB 4 ekor betina. Nah, singkat cerita saya buatkan kandang postal, saya carikan pejantan, kemudian saya campur. Ini ayamnya. Nah, yang mau saya bahas kali ini yaitu saya pengen review antara hasil chopper dan hasil KUB milik saya ya teman-teman. Ini milik saya ya, maksudnya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mungkin pengalaman ini akan berbeda oleh orang yang berbeda. Yang pertama pakan. Untuk pakan kita samakan teman-teman, 120 gram per ekor per hari. Jadi satu paket 600 gram. Untuk pakannya pakan khusus petelur. Cuma kebetulan saya meracik sendiri dan alhamdulillah itu teruji mantap teman-teman. Terutama untuk hasil telurnya, karena memang sasaran kita itu ke indukan untuk petelur. Itu yang pertama dari pakan sama. Kemudian review berikutnya dari hasil telur. Hasil telur antara chopper dan KUB punya saya itu berimbang teman-teman. Jadi dalam satu hari kadang 34 berimbang lah. Nah dalam satu minggu itu di kisaran 23 sampai 25 butir telur per paket. Jadi kalau masalah hasil telur itu berimbang. Kemudian review selanjutnya yaitu dari fertilitas, karena kita memang telurnya itu sengaja untuk ditetaskan ya. Jadi tingkat fertilitasnya antara chopper dan KUB itu saya cek di 4 hari pertama masuk ke mesin tetas. Itu kalau telur KUB itu dari 23 sampai 25 butir telur itu akan ada yang tidak fertil di kisaran 1 sampai 3 butir telur. Nah sementara untuk chopper, telur choppernya itu dari 23 sampai 25 butir telur itu yang tidak fertil itu di kisaran 2 sampai 3. Jadi berimbang lah. Untuk fertilitas di pengecekan awal itu berimbang. Taruhlah rata-rata di kisaran 3 butir telur per minggunya. Karena saya masukkan telur ke mesin tetas itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu di kisaran 45 sampai 50 butir telur. Itu di review dari fertilitas. Kemudian review berikutnya yaitu dari
hasil tetasan teman-teman di akhir periode penetasannya. Itu kalau KUB itu taruhlah kita sama-sama 20 butir telur ya. 20 butir telur. Dari 20 butir itu akan ada yang gagal menetas itu di kisaran 3 sampai 4 butir telur. Untuk KUB 2 ini KUB 2 teman-teman, kebetulan KUB 2. Jadi yang saya alami untuk KUB 2 telurnya penetasannya itu akan ada yang tidak menetas di kisaran 3 sampai 4 butir telur untuk KUB 2-nya. Entah karena memang saya yang kurang mahir mungkin. Nah, sementara untuk chopper itu dari 20 butir telur akan ada yang tidak menetas di angka 6 sampai 10 butir telur teman-teman. Aduh, mubah pokoknya. Nah, tidak menetasnya itu bukan karena tidak fertil ya teman-teman ya. Mereka sudah jadi tapi kebanyakan itu tidak mampu memecahkan cangkangnya. Seperti itu. Kemudian review terakhir yaitu dari DOC-nya. Untuk DOC KUB biasanya itu sampai usia 1 minggu itu akan 100% hidup. Lebih dari 1 minggu ya otomatis lebih mudah lah ya, lebih mudah hidupnya. Ini di minggu pertama. Kemudian dari DOC chopper itu di minggu pertama itu biasanya ada yang mati 1 atau 2. Itu biasanya yang menetasnya itu di anusnya itu masih apa ya, bawa benang lendir lah, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan saya membandingkan antara KUB dengan chopper ya teman-teman ya. Mungkin karena memang ilmu saya yang belum matang di sini, jadi hasil yang saya alami selama ini itu seperti itu. Mungkin hasil ini akan berbeda oleh tangan yang berbeda, oleh keahlian yang berbeda. Karena yang namanya budidaya apapun jenisnya itu faktor yang mempengaruhi itu tidak hanya dari pakan, tapi dari lingkungan, dari iklim, pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, kebetulan di saya itu lebih condong ke KUB. Sekali lagi, bukan saya membandingkan ya, membandingkan antara KUB dan chopper, karena milik juga pasti berbeda. Kemudian kematangan skill setiap peternak pasti berbeda. Mungkin saya belum matang di chopper. Itu yang mau saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon bantu dukungannya dengan like, comment, share, subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.